Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yanolanda Suzantri Handayani, dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengukuran besaran elektrik dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada perkuliahan pengukuran besaran elektrik. Pada mata kuliah pengukuran besaran elektrik, mahasiswa belajar tentang konsep dasar besaran elektrik, penggunaan alat ukur listrik dengan benar untuk mengukur besaran listrik tertentu, belajar kalibrasi alat ukur, belajar tentang prinsip kerja alat ukur besaran listrik, sehingga dapat menjelaskan jenis kesalahan dalam melakukan pengukuran, dan mempelajari tentang kemampuan mahasiswa dalam menghitung tingkat kesalahan dalam satu pengukuran sehingga menghasilkan data pengukuran yang akurat. Dengan mengikuti mata kuliah pengukuran besaran elektrik, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan inti atau core knowledge bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem dan digital, elektromagnetik, dan elektronika. Mahasiswa mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku. Serta mahasiswa memiliki kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium ataupun lapangan, serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep pengukuran dan alat ukur, pengertian sistem-sistem satuan, jenis kesalahan dan koreksi pada alat ukur tegangan, alat ukur arus, alat ukur tahanan, alat ukur elemen lain atletik, alat ukur jembatan DC, alat ukur jembatan AC, pembangkit frekuensi, pembangkit cahaya, pengantar pengukuran, alat ukur dasar analog dan digital, sumber pengukuran, pembangkit gelombang elektromagnetik, alat ukur daya atau spektrum analyzer, alat ukur frekuensi atau osiloskop tachometer, alat ukur optik atau OTDR, alat ukur optik atau fusion splisher, alat ukur posisi atau GPS. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat dari mata kuliah pengukuran besaran elektrik yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yang mana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya lakukan, yaitu yang pertama, menyampaikan menggunakan textbook. Buku yang saya gunakan adalah karangan dari William de Chopper dengan judul Instrumen Elektronik dan Teknik Pengukuran terbitan Erlangga, serta dibantu dengan diktat perkuliahan yang saya susun bersama teman sejawat saya, serta jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan pengukuran besaran elektrik. Yang kedua, dengan case study. Saya meminta mahasiswa setiap minggunya menyelesaikan studi kasus yang saya berikan dan meminta kepada mahasiswa untuk merangkum materi yang ada di buku ataupun diktat setiap babnya dengan berkelompok. Saya yakin dengan cara ini akan membiasakan mahasiswa dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusinya. 2. Interaction, yang mana saya berinteraksi dengan mahasiswa
Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan di dalam kelas. Yang pertama, saya selalu mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas, agar proses belajar mengajar berjalan secara komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media Telegram dalam sarana diskusi di luar kelas selama 24 jam dalam 7 hari. Saya juga tidak jarang melemparkan case study yang berkenaan dengan alat ukur listrik terkini yang tidak bisa beroperasi agar diskusi dalam grup tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, saya menggunakan Zoom meeting untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas proyek yang mereka kerjakan. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan? Saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengukuran besaran elektrik secara online menggunakan Zoom Meeting. David? Oke adik-adik, kita mulai ya. Sudah jelas suara saya? Jelas Bu. Sudah jelas? Oke. Kita mulai ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Suara saya terdengar jelas ya adik-adik ya? Jelas Bu. Oke. Jelas Bu. Alhamdulillah ya hari ini kita masih bisa bertemu di pertemuan ke-11. Jadi sebelum kita memulai, biasa ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. David, bagaimana kabarnya David hari ini? Luar biasa Bu. Luar biasa. Kurniawan, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Gerson, bagaimana? Sehat luar biasa Bu. Lola? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Karina, dan yang lain? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sehat ya. Jadi kemarin itu kita sudah ini ya adik-adik ya, pertemuan ke-10 itu tentang spektrum analyzer atau alat ukur daya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat ukur frekuensi. Jadi alat ukur frekuensi ini ada dua ya adik-adik ya. Kalau di dalam perkuliahan pengukuran besaran elektrik, jadi ada contohnya osiloskop dan tachometer. Nah, sebelum saya menampilkan PPT-nya, coba adik-adik amati dulu gambar ini ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Saya sudah menyiapkan. Share screen dulu sebentar. Oke. Ini adalah pertemuan ke-10 ya adik-adik ya, setelah
kita kemarin pertemuan ke-9. Jadi di sini ada studi kasus. Kata saya tadi ada dua alat ya, yaitu alat yang mengukur tentang frekuensi ya, ada oscilloscope dan taksometer. Jadi menurut adik-adik ini gambar apa nih? Taksometer apa oscilloscope? Jawab Bu. Itu oscilloscope. Oke, siapa tadi? Lola ya. Itu adalah oscilloscope. Nah, jadi oscilloscope itu sendiri apa? Siapa yang bisa membantu? Raisen, silakan. Oke, silakan Kurniawan. Jadi Bu, menurut pengetahuan saya, jadi oscilloscope itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat ataupun mengukur bentuk sinyal listrik Bu. Mungkin seperti itu Bu. Mengukur dan melihat sinyal listrik ya. Jadi fungsi oscilloscope itu apa? Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan Herlina. Fungsi oscilloscope. Baik Bu, izin menjawab. Jadi osiloskop itu kan merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengetahui polaritas ataupun tegangan dari sinusoida yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Nah, dengan alat ini atau osiloskop ini juga kita dapat mengamati nilai frekuensi dan bentuk gelombang. Oke, benar sekali. Kalau kita berkata, kalau kita membahas tentang bentuk gelombang, pasti itu kita tahu ada frekuensinya ya. Kalau di Indonesia itu frekuensi standarnya berapa dari skala dari 50 Hz Bu. Iya benar sekali, itu David ya. Benar sekali David. Jadi untuk ini apa namanya, di dalam osiloskop itu kan tadi kata teman-temannya ya, ada yang melihat bentuk gelombang baik itu arus dan tegangan. Berarti kita kalau melihat di situ ada kontrol fokusnya ya, lalu ada skalanya di dalam osiloskop itu. Pasti ada kalau terlihat ada kontrol vertikal, kontrol horizontal ya. Nah, di situ kalau untuk sumbu vertikalnya itu dia menunjukkan apa? Izin jawab Bu. Ya, silakan Gunawan. Jadi menurut pengetahuan saya Bu, untuk osiloskop itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumbu horizontal dan juga sumbu vertikal. Jadi kalau untuk sumbu vertikal itu kita untuk mengukur tegangan yang biasa kita sebut dengan type volt per div. Sedangkan untuk sumbu horizontal itu biasanya untuk mengukur waktu yang biasa kita sebut dengan time per div Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Time difference and the volt difference. Ya adik-adik, osiloskop ini sangat sering kita jumpai di laboratorium ya adik-adik ya, baik itu spesialisasi tegangan tinggi ataupun teknik instrumen kendali. Nah, jadi baru kita masuk ke materi pertemuan. Jadi adik-adik bisa nanti membuka ya buku dari ini apa referensinya itu buku pengukuran besaran elektrik dari Erlangga ya. Lalu ada diktat ini bisa adik-adik download di e-learning atau saya akan membagikan di WhatsApp group atau Telegram kita ya. Oke, untuk memulai, jadi tadi sudah benar sekali ya yang dijelaskan oleh Lola. Jadi osiloskop ini merupakan alat ukur elektronik ya yang digunakan untuk menginterpretasikan atau memproyeksikan. Nah, ini yang dikatakan sama Herlina tadi. Dia memproyeksikan sinyal serta frekuensi listrik yang menjadi bentuk gambar grafik sehingga dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Nah, fungsi osiloskop ini dia dapat membaca sinyal ya adik-adik ya, frekuensi listrik, kemudian dia proyeksikan sesuai dengan visual gambar. Nah, gambarnya ini mudah dipelajari karena itu tadi dia ada sumbu difference yang mana dia ada sumbu X dan sumbu Y atau vertikal dan horizontal ya. Ini merupakan tampilan tadi, time difference and then voltage difference. Nah,
Sehingga dengan alat osiloskop itu bentuk gelombang sinyal atau frekuensi listrik ini dapat diketahui secara detail. Ya, nah itu tadi yang dikatakan Kurniawan, ada dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu different time dan sumbu Y itu adalah tegangan time, different volt ya, different volt. Oke. Nah ini adik-adik, ini adalah fungsi dari kegunaan osiloskop tersebut. Apa sih kegunaan dan fungsinya? Itu yang pertama pasti jelas, osiloskop ini dia merupakan alat ukur yang mengukur jumlah frekuensi ya, frekuensi dan gelombang ya, frekuensi dan gelombang. Yang kedua, dia dapat menganalisa gejala gelombang yang bersifat periodik. Lalu yang ketiga, dia dapat mengetahui gelombang dari suatu tegangan. Keempat, dia dapat menganalisis gelombang dan fenomena sebuah rangkaian elektronika, ya. Lalu dia dapat membaca amplitudo, tegangan, periode, dan frekuensi dari sinyal yang diketahui ya, adik-adik ya. Nah, bagaimana fungsinya? Dia juga dapat menganalisis. Dia dapat menganalisis karakteristik atau tingkah laku yang dapat berubah-ubah terhadap waktu pada tampilan di layar ya. Oke. Lalu yang ketujuh, dia dapat merubah aliran fasa dari sinyal input. Yang kedelapan, osiloskop ini berfungsi untuk mengetahui beda fasa ya, beda fasa antara dua sinyal, mengukur frekuensi dan tegangan AC maupun DC. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari osiloskop. Lalu manfaat osiloskop ini bagaimana manfaatnya? Nah, manfaat dari osiloskop itu dia ada beberapa hal manfaatnya. Seberapa besar tegangan, bagaimana tegangan tersebut bervariasi dengan waktu ya. Lalu frekuensi sinyal dari sinyal osilasi. Lalu banyaknya sinyal yang mengandung komponen AC dan DC, itu tadi ya, dia dapat direpresentasikan. Lalu banyak terlihat beberapa jumlah noise pada rangkaian elektronika dan bagian noise yang berbeda-beda setiap waktu. Lalu yang kelima itu ada komponen yang rusak pada sebuah rangkaian elektronika dengan mengamati respon dari rangkaian tersebut ketika diuji dengan input yang bervariasi. Nah, nanti kita akan mempelajari atau membedakan osiloskop yang analog dan osiloskop yang digital. Nah, perbedaannya apa? Ini adalah hal yang penting. Karena nanti ke depannya adik-adik akan praktikum di laboratorium harus tahu ya, menjalankan atau mengoperasikan osiloskop tersebut. Nah, ini osiloskop apa? Nah, seperti itu. Tetapi sebelum kalian harus tahu bagaimana kalian bisa menjalankan atau mengoperasikan osiloskop, kalian harus tahu dulu perbedaan antara osiloskop analog dan osiloskop digital. Ya, terus keunggulannya. Nah, kalau osiloskop analog ini dia jelas ya, dia menggunakan tabung CRT ya, katode ray tube, yang mana dia dibantu oleh berkas elektron dalam tabung CRT, lalu dengan bentuk gambar tadi. Nah, osiloskop ini biasanya kalau osiloskop analog itu jelas ya, dia selalu dibilang katode ray tube CRT, tabung CRT. Jadi dia lebih berat ya, dia lebih berat untuk fisiknya, dia lebih berat, terus dia lebih akurat karena itu tadi dibantu dengan berkas elektron. Keunggulannya bagaimana? Harganya lebih murah, memiliki respon yang lebih cepat terhadap sinyal. Nah, karena dia memiliki respon yang cepat terhadap sinyal, inilah dikatakan lebih akurat. Lalu dia memiliki sifat yang real time ya, dan pengaturan yang mudah dilakukan. Kalau untuk analog
memperagakan bentuk yang lebih baik seperti yang diinginkan untuk melihat gelombang-gelombang yang kompleks ya. Tetapi kalau osiloskop analog ini dia tidak bisa ini ya, berbasis COT. Maksud saya di sini dia tidak bisa, dia hanya bisa di save menggunakan flash disk atau antarmuka yang lainnya. Nah, ini jenis osiloskop digital. Kalau digital, biasanya kalau digital ini sudah banyak digunakan. Kayak di kampus-kampus ternama, itu laboratoriumnya sudah pakai yang digital. Ya. Nah, kalau osiloskop digital ini dia mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan menggunakan ADC. Jadi analog to digital converter. Nah, dia analog to digital converter ini adik-adik, dia dapat mengubah besar tegangan yang dicuplik tadi menjadi besaran digital. Makanya dia dikatakan dari analog to digital converter. Nah, kalau osiloskop digital ini sering sekali dikenal dengan osiloskop LCD ya. Tahu sendiri ya LCD? Keunggulannya dia lebih ringan ya, mampu memberikan kemampuan ekstensif. Ekstensif di sini dia maksudnya dia tetap ini ya, pada tidak berubah-ubah. Nah, seperti itu. Sama halnya kalau misalkan multimeter atau ampermeter analog, jarum jamnya dapat berubah, bukan jarum jam, jarum penunjuknya, jarum penunjuknya dapat berubah-ubah. Tapi dia juga memiliki keunggulan, tugas-tugasnya akuisisi terhadap gelombang dan pengukurannya. Maksudnya di sini lebih tepat ya. Kalau dia menunjukkan misalkan ininya volt giverannya 2,5, maka dia posisinya tepat di 2,5. Nah, seperti itu. Lain halnya pada analog. Nah, ini ya. Pada dasarnya itu hampir semua osiloskop itu dilengkapi dengan alat pengukur yang mampu mengukur frekuensi, amplitudo, fasa listrik, dan karakteristik gelombang sinyal listrik. Nah, umumnya sebuah osiloskop itu mampu mengukur karakteristik ya, pada time dan pada voltage. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah penugasan kelima kalian dari prinsip ini, prinsip dari kerja osiloskop. Tolong kalian jelaskan nanti, kalian paparkan dalam bentuk tulisan tangan menggunakan kertas A4, lalu setelah kalian tulis, kalian scan, silakan kalian kumpulkan di channel Telegram kita. Ini te.pengukurannya Nolanda TEFT unit ya. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, Kurniawan silakan. Untuk batas waktu pengumpulan tugasnya itu kapan ya Bu? Oh iya, bagus ya. Jadi untuk batas waktu pengumpulannya saya tunggu itu lusa ya. Lusa itu mungkin bisa hari Senin. Hari Senin pukul 10.00. Lewat dari itu sepertinya tidak akan saya terima. Dan ini ya, saya melihat prinsip kerjanya di sini bukan semata-mata dilihat dari rancangan globalnya saja, tetapi saya mau melihat fungsi dari sistem triggernya apa, terus di sini ada sistem shift generatornya untuk apa, horizontal amplifiernya buat apa, terus ada tabung CRT. Nah, di sini gambar di sini apakah dia analog apa digital. Nah, di sini saya mau melihat apakah kalian menangkap apa yang saya jelaskan tadi.
Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini suaranya? David, Bu. Oh, David, silakan David. Kalau tidak salah tadi, Bu, salah satu komponen fungsinya itu untuk melihat itu tadi pada komponen AC dan komponen DC ya, Bu, kegunaan Ya, dari osiloskop. Nah, pertanyaan saya itu, Bu, kan pada yang DC itu kan frekuensinya udah 0 gitu, Bu. Itu Ya. apakah ada yang dilihat lagi gitu? Contohnya gitu. kalau ini dia hanya ini ya Dek ya, sistem untuk anak yang ini ACDC kayak gitu Dek. Iya. Iya, karena bisa Dek, bisa untuk arus searah itu bisa dilihat tegangan arusnya itu lurus saja untuk cukup menampilkan saja. Berarti kalau dia searah dia itu bagaimana? Saya tanya. Untuk tegangan searah bagaimana gambarnya? Kalau dia searah, apakah dia horizontal saja apa vertikal kalau dia searah? Kalau searah itu horizontal saja, Bu. Iya, berarti dia berbentuknya garis Lurus. garis lurus. Berarti itu tadi dia tidak longitudinal nanti tampilannya. Dia tampilannya tidak longitudinal. Nah, seperti itu. Hanya sebatas garis lurus saja. Berarti berada di different ini ya, time ya, waktu ya. Karena Iya. DC itu kan terhadap waktu kalau itu ya. Terhadap waktu. Oke, terima kasih David. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak ya adik-adik ya. Jangan lupa kerjakan penugasan kelimanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cuplikan video pembelajaran saya melalui media online. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.